Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah semua ya, Masya Allah. Iya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsih, wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'd. Ayyuhal khadirun, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban di Pondok Sehat Malomo, privat tahajud dan munajat kedor pintu langit yang ke-456. Alhamdulillah, tanpa terasa ayah bunda, kita sudah memasuki malam yang ke-456, yang artinya sudah berjalan kita ya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan beberapa himbauan untuk seluruh jamaah sebelum kita membahas beberapa nasihat untuk diri Al-Fakir sendiri. Ya. Mohon diperhatikan ya, himbauannya adalah mohon berhati-hati. Ya, ini terkait dengan mengatasnamakan Aris Alwi yang ketika ingin privat itu mengajukan nomor sehingga harus ada transaksi. Mohon izin ya, itu tidak ada. Itu dapat saya pastikan hanya penipuan. Karena Pondok Sehat Malomo dan tim, ya baik itu saya sendiri maupun tim kami, ya yang dari divisi pelayanan, divisi travel umroh maupun divisi dakwah, tidak pernah ada meminta, ya apapun bentuknya. Apalagi kalau misalnya mengajukan nomor yang tidak atas nama saya. Ya, kalau mengajukan nomor atas nama saya boleh jadi itu ada sesuatu memang barter ya atau perjanjian ya. Katakanlah di divisi umroh ya memang harus ada DP-nya kan begitu. Tetapi di luar dari itu yang bukan atas nama saya, mohon maaf itu bukanlah saya ya, bukan saya. Nah, kalau untuk divisi travel umroh tentunya itu nomornya beda lagi. Nah, begitu ya. Ini khusus untuk pelayanan. Ya, pelayanan. Karena ada beberapa yang merasa
Ustadz bilang gratis, tapi kok ada permintaan. Itu bukan saya. Hati-hati mengatasnamakan kami, ya. Kemudian yang kedua, mohon untuk perhatian kepada Bapak Ibu yang memiliki titipan aset. Ya, hati-hati sangat. Kalau ada yang ingin bertransaksi yang embel-embel katanya sudah mau DP, atau katakanlah sudah mau bayar, ya, dan memperlihatkan bukti transaksinya, apakah itu lembaran ataukah itu digital, jangan langsung percaya. Tapi cek dulu saldo kita. Paham ya? Jangan langsung percaya. Karena ini kejadian di Nabire, ya, kejadian di Papua, di Wamena, Nabire, itu kena, ya, puluhan juta kena. Nah, hati-hati ya. Misalnya, Bapak Ibu, Bu, ini saya sudah sepakat ini, saya kasih tanda jadi ya. Ya, kasihlah tanda jadi, gede. Misalnya 300 JT, ya, kasih itu. Kita langsung percaya aja kan, tanpa kita cek dulu nih, ini terakhir uang kita berapa, kan gitu. Harusnya kan dicek dulu dong. Ya, karena sudah senang, ya akhirnya langsung percaya aja tuh. Nah, dengan tiba-tiba yang barusan ngasih tanda jadi tadi nelpon, ya Ibu maaf Bu, saya limit saya udah nggak bisa nih, ya sementara saya butuh banget, saya minta dikirim ulang 10 aja, 10 JT aja, penting banget, anak saya sakit atau apalah bahasanya. Lah kita langsung percaya aja, langsung dikirim, ya udah, wassalam, kena deh. Nah begitu ya, hati-hati ya. Sengaja saya sampaikan awalnya hanya 1-2, tapi ternyata banyak yang kena. Karena gini, ketika kita sudah mendengarkan angka yang fantastis, ya, itu kita akan goyang iman itu. Apalagi kalau udah mendengarkan, wih, udah dikirim ini 1 ember ini. Tapi kita lupa ngecek. Jadi dicek dulu. Kalau memang ada yang mengatakan saya sudah tanda jadi, ya, dicek dulu. Cek dulu. Kenapa? Karena untuk mengelabui orang dengan tanda jadi itu gampang sekali. Gampang sekali. Tinggal diedit aja tuh, tek-tek, selesai. Yang tadinya angkanya, namanya, nomornya, selesai. Ya. Nah, ini terjadi di Nabire, di Papua lah ya, ada 2 tempat di Papua. Kemudian kemarin di Kalimantan. Ya, hati-hati ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena saking ibu butuhnya, saking ibu pengennya sekali mendapatkan kabar gembira ini, akhirnya ibu lalai, lupa, ya, lupa. Kalau seandainya sekedar mengiyakan saja nggak apa-apa. Masalahnya dia minta kirim ulang itu, dan mintanya biasanya nggak seberapa dari jumlah yang sudah ditanda jadi. Katakanlah tanda jadi 500 JT. Nanti minta itu kirim ulangnya berapa? 15 paling. Kalau nggak 20. Kan bagi kita kan kalau udah angka 500 kemudian dikirim 20 kan kita udahlah nggak apa-apa lah. Padahal itu sudah bukan kita yang dikasih, tapi punya kita yang disedot. Nah, begitu ya. Iya ya. Ini adalah himbauan untuk kita bersama agar tidak terulang lagi. Ya, kasihan antum sedang kesulitan, sedang
betul-betul mengharapkan sesuatu yang diharapkan, tiba-tiba malah ya dapat musibah seperti itu. Begitu ya. Dan ayah bunda, salah satu cara agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu adalah istiqomalah TTS. Ya, sekali lagi, istiqomah TTS. Istiqomalah tahajud, tilawah, sedekah. Ya. Jika Bapak Ibu istiqomah TTS atau S3, IT2, syukur, solawat, sedekah, istighfar, tahajud, tilawah, maka insya Allah tidak akan mungkin kena seperti itu. Enggak mungkin kena. Ya. Biasanya yang kena seperti itu jika kita sudah kebablasan ini, pikiran kita tuh sudah gembira banget. Apalagi siapa sih nggak gembira coba? Ya kita pelang udah dipasang bertahun-tahun, tiba-tiba ada yang nelpon, ya ini saya udah nggak usah disurvei deh, udah langsung percaya aja, saya langsung tanda jadi aja ya. Itu jangan percaya. Nggak ada orang kayak gitu tuh. Tanpa survei langsung tanda jadi, nggak. Pasti kalau orang yang serius, dia minimal datang ke lokasi. Ya, ngecek dulu surat-suratnya, sertifikat segala macam dicek dulu. Ya begitu. Ya. Dan mohon maaf, jangan langsung percaya juga. Kalau ada yang minta dikirimkan foto, sertifikat segala macam, jangan percaya. Ya, kita ketemu aja langsung di lokasi, gitu aja. Kita ketemu di lokasi. Nah, begitu ya. Ini nasihat untuk kita semua agar tidak terulang lagi. Karena ya, kalau ini terulang lagi berarti Bapak Ibu sedang tidak baik-baik saja. Boleh jadi tahajudnya sedang lalai, boleh jadi ngajinya juga sedang tidak ngaji, sehingga Allah berikan ujian seperti ini. Ya, begitu ya. Masya Allah. Ya, bismillah. Ini khusus untuk yang bisnis, ya, penjualan aset. Dan yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan, yang terakhir terkait dengan himbauan, iming-iming. Nah, ini hati-hati. Iming-iming 1 ember, 2 ember, ya, hati-hati juga. Ya, udah ikut sama saya aja, ikut sama Ustaz Haris itu lama, ya, pengabulan doanya lama. Udah setahun tuh buktinya belum laku-laku tuh tanah. Udah setahun tuh ngikut Ustaz Haris Alwi, ya hutang belum lunas-lunas itu. Udah ikut sama saya aja. Nanti dapat sekian ember loh, gitu. Ya, syaratnya apa? Iya kecil sekali syaratnya. Ya, apa itu? Nah, ikut nih, ya, masuk di salah satu komunitas. Nah, masuklah, udah terperangkap lah sudah kita. Ya, awal mulanya sebagai pelicin dulu minta cepet dulu, ya, minta 100 dulu. Nah, nanti setelah baru berapa hari minta lagi, akhirnya Anda sedang diporotin. Nah, ini ya. Ini mohon maaf, mohon didengarkan baik-baik ya. Ya. Sudahlah ditinggalkan tahajud, sudahlah ditinggalkan tilawah, sudahlah ditinggalkan sedekah karena otaknya sudah ada tadi ember-emberan, disetrum di situ. Ya, otak kita disetrum. Justru kita yang habis-habisan jual ini jual itu. Ya. Kenapa? Ya. Janjinya ember loh. Ya. Bukan lagi tus, tapi M. Nah, hati-hati. Jadi mari kita berpikir waras. Ya. Kewarasan kita jangan sampai hilang gara-gara mendengarkan kalimat satu huruf itu M. Ya. Nah, jangan. Hati-hati. Nah, begitu ya. Insya Allah. Maka saya ajak untuk lebih baik kita lama-lama tapi pasti ya
Yang penting ibadahnya jalan, agar supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak terjebak, kan begitu. Sekarang Bapak Ibu ya dihantui dengan diiming-iming, diimpi-impiin ya dengan satu huruf tadi, M tadi. Ya. Dengan modal hanya maaf 100-200 ribu, kayaknya nggak masuk akal kan? Ya. Ya mending ibu rajin tahajud, ibu rajin waqiah, ibu rajin sholat hajat, ibu rajin ngaji, itu jauh janji Allah. Ya. Janji Allah jauh lebih menjanjikan ketimbang yang janji MM tadi. Nah, begitu ya Bunda ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allah lindungi kita dari segala penipuan ya. Allah lindungi kita dari segala fitnah-fitnah duniawi. Karena itu semua adalah fitnah duniawi. Terlalu terlena kita ini. Ya. Sehingga kita lupa kalau kita sedang ditipu. Nah, kenapa? Biasanya karena kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Allah. Ya, kita sudah terlena. Nah, begitu ya. Hati-hati. Baik ya Bunda, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Saya ingin bahas sampai di angka 45. 345 sebelum kita berdoa. Pak Ustadz, saya sudah mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan. Sudah sekian bulan, tapi sama sekali nggak ada efek. Ya, setidaknya hati tenang dululah, gitu ya. Ini enggak, masih gundah, rezeki masih seret, ya. Kemudian batin juga, emosi semakin naik, ya. Padahal amalannya udah saya tunaikan Ustadz sesuai dengan anjuran. Oke. Kemudian, tapi di sisi lain, teman-teman kita di grup itu banyak sekali yang memberikan testimoni yang positif. Alhamdulillah, baru 3 hari ngamalin sudah berhasil. Ya, Alhamdulillah, saya baru sekali udah berhasil. Alhamdulillah, saya sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon diperhatikan apa kata saya. Bapak Ibu, amalan-amalan yang saya sampaikan ya, jangan digeneralisir akan semuanya berhasil kepada seluruh manusia. Ya, saya ulangi, ini kalimatnya agak sedikit saklek ya. Ya. Amalan-amalan yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, jangan digeneralisir atau secara keseluruhan, general ya. Ya. Bahwa amalan itu akan mustajab kepada semua orang. Nah, nggak bisa. Ada yang alhamdulillah Allah redho, karena memang ini kan urusan Allah redho ini. Bukan urusan mantap apa enggaknya. Kalau dibilang mantap, nggak ada yang nggak mantap. Semuanya mantap. Coba perhatikan. Ada yang nggak mantap? Mantap semua. Ya, gitu. Si Fulan bilang, alhamdulillah, ya. Saya baru 7 hari Ustaz ngamalin ya Fattah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah. Alhamdulillah, ada yang ngasih saya ratusan. Jadi, itu si Fulan. Datang lagi si Fulan bilang gini, iya, saya ngamalin Al-Waqiah itu, alhamdulillah, rezeki saya tiap hari nggak pernah kendor. Datang lagi si Fulan, alhamdulillah Ustaz, amalan 41 itu luar biasa. Ada yang bayarin hutang saya. Nah, udah 4 orang nih. Tiba-tiba datang orang yang kelima. Pak Ustadz, saya sudah ngamalin semua. Yang 41, 313, ya, Waqiah, Yasin, semua itu saya amalin. Tapi kok nggak ada sama sekali tanda-tanda ini Ustadz. Nah, begitu ya.
Mari kita simak. Ya. Perumpamaannya begini. Ya, onderdil. Ya. Tahu onderdil? Onderdil motor. Ya. Itu kan ada mur, ada baut. Ya. Kalau katakanlah busi aja, kita ngambil contoh busi aja. Busi, katakanlah busi merek A dimasukin ke busi merek B, kira-kira masuk apa enggak? Ya, tentunya nggak bakal bisa masuk. Ya. Terus busi C dimasukin lagi ke busi A, nggak bakal masuk. Gitu. Ini yang tampak jelas di mata. Ya, begitupun spion. Spion mobil A dipindahin ke spion mobil B, ya nggak bisa masuk. Karena bukan sesama merek dia. Saya berharap dengan untaian-untaian seperti ini Bapak Ibu bisa mengerti. Artinya, ya kesimpulannya nih, artinya adalah ya apa yang kita amalkan itu sesuai dengan ya masing-masing kitanya. Ada amalan yang orang baru sekali ngamalin langsung masuk, berarti satu merek itu. Ya. Ada juga orang maksain ngamalin sampai bertahun-tahun nggak bisa-bisa. Kenapa? Lah, orang mereknya beda. Begitu. Ya nggak bakal bisa. Kenapa? Ini lain merek. Nah, makna merek di sini adalah ya begitulah kedekatan kita ke Allah. Ya, kalau kita jauh dari Allah, bagaimana mungkin? Kan begitu. Nah, begitu ya. Jadi kalau dibilang, boleh nggak saya bongkar pasang amalan? Gonta-ganti amalan, silahkan saja. Tapi begini, istiqomahkan dulu. Minimal istiqomahkan dulu, khawatir. Ya, Bapak Ibu nekennya kurang. Mau masang spion ini, mau ditekan tuh. Tinggal sedikit aja tuh, kletak gitu. Tapi karena Bapak Ibu nggak sabar, akhirnya dibuang tuh spion. Padahal itu satu merek itu. Gonta-ganti lagi. Malah tambah jauh. Gitu. Ya, yang tadi cuma sedikit aja tuh. Ada kan biasa tuh ada tuh kayak apa ya? Balokan kecil tuh. Tinggal tekan kalau sudah bunyi kotak, nah berarti udah masuk tuh. Nah, itu biasanya kalau masang spion ya. Nah, tapi akan berbeda dengan kalau ibu ganti lagi tuh si spionnya. Wah, akhirnya spionnya kekecilan. Oh, udah nggak bakal dipakai itu. Ya. Nah, itulah makna kenapa harus istiqomah. Ikhtiarkan aja dulu, ikhtiarkan dulu. Ya, toh juga kalau memang Allah takdirkan sudah waktunya terkabulkan, pasti ada aja jalannya. Nah, begitu ya Bunda ya. Ya. Kenapa saya mengambil satu moto yang tidak pernah berubah dari awal? Hanya saja penyebutannya berbeda. TTS. Tahajud, tilawah, sedekah. Kenapa? Ya. Bapak Ibu, analogika lagi nih saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu ingin nangkap ayam, ini bukan ayam broiler, ayam kampung. Ayam kampung kan galak-galak. Ya. Coba Ibu kejar. Bismillah nggak bakal dapet. Ya. Ayam bisa terbang. Ibu nggak bisa terbang. Dikejar keliling rumah, malah kita udah kepentok-kepentok sama tiang segala macam. Nggak bakal dapet tuh ayam. Kalau Bapak Ibu kejar terus. Ya. Sampai apa namanya ngambil tali segala macam, nggak bakal bisa. Ya. Ya Bu Lestari ya, coba. Ibu Lestari ngejar ayam nih, nangkep ayam kampung ya, tapi ya bukan ayam putih. Kalau ayam putih mah nggak usah dikejar, tinggal nangkepin aja tuh.
ayam kampung, apalagi yang jagonya tuh, ya, yang kalau bahasa Bugisnya lonron-lonron, nah, yang sedang-sedangnya, yang sekira berat-berat 1 kiloan itu, nggak bakalan bisa. Orang ayamnya sigat banget, ya, kita udah ngambil, lepas lagi deh, lepas lagi. Nah, begitu, tak butuh nilindro ki, anu ya, ki aratenge, babangnya segala macem lah, nggak bakal bisa nangkap ayam seperti itu, ya. Pertanyaannya coba ibu, terus gimana caranya, ya, nangkap ayamnya? Ayo, ini teka-teki tapi bermakna loh ini. Ayo, saya kasih hadiah deh. Tapi hadiahnya habis lagi, kemarin sudah bikin baju banyak, pengen saya kasih hadiah, habis lagi tuh. Ayo, yang di pecebok ini, yang di logo biru. Cara nangkap ayam gimana kira-kira? Allah. Nah, ada nih, kasih makan. Sip, cakep. Kasih umpan, betul. Ya. Nah, ya. Kalau dikasih makan, itu biasanya Bu, masih agak susah itu. Perlu bantuan orang. Enggak juga Bu Is. Dikasih makan, dari Hong Kong nih kasih makan. Ya, ya. Kasih makan malam hari mana bisa Bu. Ya nggak lihat. Ditembak Ustadz, wih ini lebih serem lagi nih. Digiring, masukin kandang. Ya gimana ceritanya? Ini kan mau masukin kandang. Ya, ini hampir mendekati lah Ibu Teti. Jawabannya Bu, Bu Bibi dikasih duit. Ayam kok dikasih duit. Nih jawabannya. Ayamnya tunggu dulu masuk kandang. Tentunya kalau masuk kandang kan maghrib itu. Malam. Nah, Ibu Yuliana benar. Tangkap di malam hari. Tunggu di malam hari. Itulah analogika TTS. Ya. Coba. Sudah 456 hari saya teriak-teriak terus, ayo bangun malam. Ya. Nah, begitu maksudnya teh. Kalau siang kita susah nangkepnya itu ayam. Susah banget nangkep ayam itu. Tapi coba kalau malam hari. Tinggal dipegang kakinya selesai. Lah dia nggak ngelihat. Ayam itu nggak ngelihat kalau malam. Ya. Apalagi kalau kepalanya udah dimasuk di keteknya, kan biasa ayam tuh ya kalau tidur kan kepalanya masuk di ketek kan, gini. Nah, udah selesai. Nah, begitupun rezeki. Kalau di siang hari susah kita dapat, ayo kita cari di malam hari. Ya, ditaburi beras Mamah Mega itu masih bisa, susah. Ya saya sering kok, dulu saya ternak ayam kampung, dulu pernah saya punya ayam kampung 1000 ekor. Waktu saya tinggal di Riau. 1000 ekor ayam kampung saya itu. Lebih malah, 1500-an. Ya. Pengen nangkep susah banget. Ya. Apalagi kalau halamannya lebar. Iya, di saat kasih beras dia ngumpul. Tapi pas tangan kita mau begini nggak dapet itu. Karena sigat banget tuh. Apalagi namanya ayam ayam hutan. Ya, susah itu. Ya. Begitu Bunda ya. Nah, ini kan analogika yang sederhana tapi masuk akal. Jadi saya mengajak ke Bapak Ibu semua saat ini. Ya. Di siang hari Bapak Ibu susah sekali menangkap sesuatu. Ya. Ya.
susah sekali nangkep. Ayo, sekarang rubah. Sekali-kali kita nangkepnya malam hari. Insya Allah. Ketika Bapak Ibu di siang hari kecapean, mau nangkep rezeki. Ya, secara dohir ya, ini secara dohir. Dohir itu secara nyata. Berangkat pagi, pulang malam. Sholat ditinggalkan. Masjid ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan. Ya, pulang-pulang. Ya, apa? Minta maaf nak. Mama minta maaf, ibu minta maaf. Ayah cuma dapat segini. Ya. Kalau ketemu istri yang soleh, nggak jadi masalah. Ya. Kalau ketemu istri soleha, ya udah nggak apa-apa bah, ya nggak apa-apa. Yang penting cukup buat beli beras 1 liter, alhamdulillah. Itu ketemu istri yang soleha. Kalau ketemu istri yang salah, repot urusan. Ya, itu memori-memori 5 tahun yang lalu diungkit semua itu. Tuh kan, sejak kita kawin udah 5 tahun ini, nggak pernah lebih. Selalu aja, boro-boro. Wah, nah itu ketemu dengan istri yang salah itu. Nah, kalau ketemu istri yang solehan aman. Udah ya, nggak apa-apa. Ya, besok juga ada kok. Ya, ini ketemu dengan istri yang salah. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek aing get naon teh. Mentak na. Allahu Akbar. Ya, aing cek Sunda mah, cek aing get naon teh. Udah suaminya udah dibentak gitu. Ya. Ya, ulah kieu ulah kitu. Oh, cek mamah ge kieu, cek ibu ge kieu, tah. Oh, tengah waro sia teh. Udah keluar semua itu keluar. Jampi-jampi Sundanya keluar itu. Nah, lah kue teh apa ya kalau bahasa Jawa itu kue. Wah, udah. Das semua apa segala macam. Udah keluar semua tuh bahasanya tuh. Ya. Kalau bahasa Bugisna, apa kumesnya dia muang kalingki. Ya. Tak borok kumaga segala dengan. Untuk setamet toko je magan. Udah keluarlah semua. Jampi-jampi mantra-mantra setannya keluar semua. Itu kalau ketemu dengan istri yang salah. Ya. Tapi kalau ketemu dengan istri yang soleha, insya Allah itu masih bisa diterima. Nah, nah begitu Bunda ya. Nah, oleh karenanya, ya Bunda, jangan pernah ya berharap lebih ya ketika urusan dunia. Bapak Ibu kejar terus dengan hawa nafsu. Ya. Kalau dikejar pakai hawa nafsu nggak bakal dapet. Ya. Iya, iya, ini apa yang saya sampaikan kan rasional ini, masuk akal banget yang saya sampaikan ini. Semakin kita kejar, semakin menjauh. Ya, semakin menjauh. Ya. Apalagi mohon maaf, kalau sudah sampai mengorbankan ibadah, semakin menjauh. Kalau nggak percaya coba. Ya. Nauzubillah min zalik lah. Ya. Jangan sampailah kejadian. Bapak Ibu tinggalkan ibadah demi mengejar sesuatu. Semakin menjauh. Ya. Semakin menjauh. Ya. Tapi coba sekarang. Ya. Berdiam sejenak. Ya. Introspeksi diri. Bermuhasabah. Ya. Kejar di malam hari. Ya. Bangun di malam hari. Sampaikan kepada Allah, ya Allah. Ada apa gerangan hidup saya kok begini-begini aja. Ya, tetesan air mata menjadi saksi ketaatan kita kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya berangkat pagi pulang malam ya Allah.
jauh dari kata cukup. Ya Allah. Ya, sampaikan. Linangan air mata kita menjadi saksi. Sujud kita yang lama-lama. Sampaikan. Merengek kita di hadapan Allah. Sampaikan keluh kesah kita semua kepada Allah. Ya Allah, hutang saya semakin nambah. Ya Allah, pinjol saya nggak gerak. Ya Allah, nama saya sudah rusak. Ya Allah, buat makan aja susah. Ya Allah, sampaikan semua di malam hari. Ya, ya. Itu ayam kampung, selincah-lincahnya. Itu ayam kampung, sesusah-susahnya ditangkap. Kalau sudah namanya malam hari, diem dia. Ya, berdiam dia. Nah, tinggal ditarik aja kakinya, disembelih, dipotong, mau dimasak paleko kek, mau dimasak rendang kek, mau dimasak goreng kek, terserah. Ya. Nah, begitupun ibadah. Nah, 1 menit lagi pertanyaan saya, ya. Masih ingat kisah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ingat kan? Allah perjalankan, ya. Rasulullah diperjalankan. Itu diperjalankannya di siang apa malam? Ya, di malam kan? Pertanyaannya, lah Allah kan maha kuasa. Kenapa nggak siang aja? Kan begitu. Ya, iya kan? Allah itu maha segala-galanya. Boleh aja. Ya, boleh aja kata Allah. Udah, Muhammad, ya, ente jalan siang aja deh. Biar nggak gelap. Kan begitu. Bisa aja. Tapi Allah memperjalankan hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari. Ya, di malam hari Allah perjalankan. Ini adalah bukti nyata bahwa di malam hari itu luar biasa. Ya, jadi jangan terlena, jangan terbuai dengan dinginnya, dengan lembutnya kasur, dengan nikmatnya pelukan istri, ya, dengan, ya mohon maaf ya, dinginnya AC, dinginnya gunung, ya, lembutnya bantal, ya. Emang enak, tidur tuh enak, ya. Tidur tuh enak. Ya. Apalagi kalau jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, apalagi kalau udah subuh, nikmat sekali tidur itu, ya. Tapi justru karena nikmatnya tidur di situ, ada peluang dunia di malam hari di situ yang Allah berikan. Hanya kita lalai. Sekali lagi, hanya kita lalai. Bayangin tuh. Kita lalai. Ya. Sederhana aja Bunda, sederhana aja. Ya. Ketika ayah Bunda sedang mentok. Ya, mentok ini. Nah ini kan kasus yang saya tangani ini kan ribuan, bukan ratusan, ribuan kasus. Ya, ya. Pak Ustadz, 3 hari lagi deadline. 3 hari lagi saya mentok. Kalau enggak urusannya panjang ini. Saya dilaporkan ke pihak berwajib. Pak Ustadz, boro-boro mau makan aja susah. Pak Ustadz, saya sudah pasrah. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mulutnya ngomong begitu, itu mulut ngomong begitu. Ya. Tapi di saat saya nanya, bagaimana ibadah malamnya? Nah itu dia Ustadz. Saya nggak bisa Ustadz. Ya. Nah, makasih Bu Dela, tuh ada ilmu dari Bu Dela. Hutang itu nggak bisa dilaporkan ke polisi. Ya. Makasih Bunda ya. Nah,
Coba itu. Sampai dibilang kan, saya tuh Pak Ustadz kalau sudah, aduh nggak bisa Ustadz, pusing, udahlah banyak hutang begini, boro-boro bisa bangun malam Ustadz. Terbalik bro. Wahai hamba-hamba Allah yang sedang kesulitan, wahai hamba-hamba Allah yang sedang terhimpit, wahai hamba-hamba Allah yang sedang gundah gulana, wahai hamba Allah yang sedang apalagi kesulitan, kemelaratan, apalah semuanya lah, ya. Wahai hamba Allah, ya, bangunlah engkau, ya, bangunlah engkau. Ya ayyuhal muzammil. Ya, wahai orang-orang yang berselimut. Kan begitu. Ya, jangan keenakan dalam selimutmu. Kan gitu. Apalagi dipeluk sama istri. Belajarlah untuk melepaskan pelukan suami. Belajarlah melepaskan pelukan istri. Toh juga sebentar. Kan begitu. Ya, maaf. Ini tahadus bin nikmah. Ya, sering sekali saya jalan seperti itu di jam 12. Itu istri kan kalau tidur kan biasa, udah itu tangannya masih meluk tuh. Ini saya buang tangannya, ya. Oke, cinta saya sama istri saya nggak berkurang, tapi cinta saya sama Allah lebih tinggi. Saya lepaskan tangan kamu sayang ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Begitu, ya. Allahu Akbar. Itu saya lepasin pelan-pelan. Ya. Kalau masih kenceng juga, udah. Ya, ayo bangun nih, udah jam 12 tuh, santri udah nungguin tuh. Begitu. Inilah ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Semakin dipeluk sama istrinya, meluk balik. Akhirnya kata Allah, ya terserah lu dah. Gue udah nungguin nih, ente malah. Ya udahlah, terserah dah. Ya. Besok paginya, baru dia ngeluh. Ya Allah, hari ini udah deadline ya Allah. Kata Allah lebok ya. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah, begitu Bunda ya, Masya Allah. Ya. Ini apa yang saya sampaikan ya. Hasanuddin, apa itu yang 456? Itu malam. Malam yang ke-456. Kita udah setahun lebih. Ya. Ya. Mana? Endang. Kok dilebok? Ya, tuh Allah yang ngomong begitu. Ya. Ya. Ini cuma kan kita ini versi manusianya. Begitu. Kalau bahasa Sunda nanya. Ya. Malam-malam disuruh bangun, nggak mau bangun. Giliran pagi ngeluh. Kan kalau bahasa kasarnya kan lebok. Itu bahasa kasar banget itu. Kalau ya bahasa Bugisnya mudupa itu. Nah, mudupa itu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya mungkin? Mungkin kata-kata mampus kali ya. Ya. Nah, ini tidak bermaksud mengajarkan hal-hal yang jelek, tapi ambil hikmah di balik itu. Makan tuh, iya lebok tuh makan tuh. Iya. Begitu Bunda ya, jangan sampai ada ungkapan seperti itu dari Tuhan. Itu bahaya. Ya. Yuk kita siap-siap, kita berdoa. Ya, udah lewat ya. Ayo siapkan air. Ya Allah, Akbar. Yuk. Yang sakit, ayo siapkan air. Ya, air putih. Tahajud jam 3 udah telat Ibu. Sudah diambil orang semua jatahnya. Ada yang nanya, boleh nggak tahajud jam 3? Ini bukan masalah bolehnya Bu. Ya, udah dipatokin orang semua. Naikin sedikit jam 2 ya, biar agar bisa tilawah.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Barru Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaikum. Ya Rasul, salam alaikum. Ya Habib, ya Habibi, salam alaikum. Yuk kita bersalawat kepada baginda ya. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya Allah, terimalah doa pinta kami ya Allah. Di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, kami hakul yakin ya Allah. Gantilah kesulitan kami dengan kemudahan ya Allah. Gantilah air mata kegelisahan kami diganti dengan air mata kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, gantilah kesengsaraan kami saat ini dengan kenikmatan ya Allah. Ya Allah, gantilah kekurangan kami saat ini dengan kelebihan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa, pinta kami ini tembus ke langit sehingga Engkau redho dengan doa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami lakukan sehingga menjadi hijab penghalang terkabulnya doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, tapi kami belum mampu karena kami lalai ya Allah. Oleh karena ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, gerakkanlah hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, cenderungkanlah hati kami ya Allah untuk beribadah malam kepadamu ya Allah. Cenderungkanlah hati istri kami untuk bangun bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Cenderungkanlah hati suami kami ya Allah untuk bangun bersujud di hadapanmu ya Allah. Cenderungkanlah hati santri-santri kami ya Allah untuk bangun istiqomah tahajud. Cenderungkanlah ya Allah hati jamaah-jamaah kami ya Allah agar mereka mau bersujud ya Allah. Jangan hanya komplain, jangan hanya protes, jangan hanya ngeluh, tapi buktikan. Bersujudlah di malam hari. Allah sedang menanti kita untuk bersujud. Merengeklah pada Allah. Bersimpulah di hadapan Allah. Mintalah sama Allah. Bercurhat rialah sama Allah. Allah terima curhatan kita. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami lakukan ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan baik. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib. Ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah biqabuli du'ana ya Allah qadi hajatina ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, keluarga kami semua ya Allah. Ampunilah segala dosa kami semua ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, khususan Ustazuna Abah Guru Sekumpul, khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab, Tungkal Jambi ya Allah. Wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib as-sa'il. Wahai Allah, angkatlah seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Penyakit lahiriah, penyakit batiniah, angkatlah semuanya ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. Penyakit lahiriah, penyakit batiniah, angkatlah semua. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas. Ashibil bash anta syafi. Anta syafi. La shifa. Allah, angkatlah seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Wahai Allah, angkatlah. Angkatlah penyakit kami semua ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit kami ya Allah. Penyakit lahirnya, penyakit batinnya kami ya Allah. Dengan kuasa kebesaran keesanmu ya Allah. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Angkatlah ya Allah. Dipegang. Sampaikan kepada Allah. Ini loh penyakitku ya Allah. Angkatlah penyakitku. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi.
A'udzu bikalimatillahi tammati. Wahai Allah, tanpa adanya pertolongan darimu ya Allah, penyakit kami tidak akan bisa sembuh. Oleh karenanya kami mohon, angkatlah penyakit kami. Angkatlah penyakit kami ya Allah. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa waladi wa waladi. Alaika rabbal alamin. Uhjubni al-uhjubni. Bi qudratika ya qawi ya mati bika nasta'in. Allahumma ya sabikal ghausi wa qasil azalahmal madad. Agisna wajib. Qadir. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Keluarlah engkau seluruh penyakit, seluruh musuh-musuh Allah, keluarlah. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Dengan keberkahan suratul Fatihah ya Allah. Sembuhkanlah, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah semua penyakit saudara kami semua. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit batin kami ya Allah. Angkatlah seluruh hutang-hutang kami, lunasilah hutang-hutang kami, pinjol, bangkai, riba, lunasi semua. Dengan kebesaran keesaanmu ya Allah, lunasilah semuanya ya Allah. Tanpa terkecuali kami mohon kepadamu ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami. Berikanlah kami kemudahan, kelancaran, jalan rezeki ya Allah. Berikanlah kami jalan rezeki ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, agnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati din wa qahril rijal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Sampaikan hajat antum. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ya Allah makhraja. Allahumma rzuqna ya Allah makhraja. Allahumma rzuqna ya Allah makhraja. Berikanlah kami kekayaan harta ya Allah. Berikanlah kami kekayaan ilmu ya Allah. Berikanlah kami kekayaan hati ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua. Santri-santri, jamaah kami semua, penonton kami semua, ya Allah, lindungilah dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah ya Allah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, keluarga-keluarga kami semua. Lindungilah semuanya ya Allah dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah. Lancarkanlah rezeki kami semua ya Allah. Lancarkanlah ya Allah. Lancarkan. Tanpa terkecuali ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya tajir melintir ya Allah, agar kami bisa membantu saudara kami, agar kami bisa menjadi dermawan ya Allah, agar kami bisa memberi ya Allah kepada saudara kami membutuhkan ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Hadirkanlah ya Allah jodoh terbaik untuk saudara kami. Hadirkanlah anak keturunan untuk saudara kami ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, hadirkanlah jamaah-jamaah kami agar bisa berangkat umroh bersama kami ya Allah di Haiturs ya Allah. Tumadahuna, tumadahuna. Hadir, hadir, hadir. Ya'tina kasaya nasr minallah fatmin qabasim Allah khana habsa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ili. Tajib doa ya Allah, bikabulin doa. Berhajat ya. Bapak Ibu, terima kasih. Doa munajat gedor pintu langit tausiah sudah kita lewati atas nama Pondok Sehat Malomo dan tim manajemen. Kami menghaturkan syukran jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya Jumat berkah dan sedekah subuhnya di hari Jumat kemarin. Insya Allah menjadi asbab terkabulnya doa-doa Bapak Ibu semua.
menjadi asbab terkabulnya impian-impian Bapak Ibu semua. Menjadi asbab, ya, pembuka hijab kebuntuan, menjadi asbab pembuka hijab kesulitan, ya. Dan insya Allah, ya, Allah ganti dengan kemudahan, Allah ganti dengan miliaran kali lipat, Allah ganti dengan miliaran kali lipat. Pondok Sehat Melomo tidak pernah menyebut angka. Pondok Sehat Melomo tidak pernah meminta. Pondok Sehat Melomo tidak pernah memaksakan harus sekian. Tapi Pondok Sehat Melomo hanya menyampaikan, belajarlah istiqomah. Walau hanya kasarnya 1 perak. Gak jadi masalah. Yang penting Bapak Ibu istiqomah. Ini tujuannya adalah mengimplementasikan TTS. Apakah itu TTS? Tahajud, tilawah, sedekah. Ya. Kalau hanya sekedar tahajud, ya, tilawah, tapi S-nya antum tidak menunaikannya, akan pincang. Ya. Rajin tahajud, rajin tilawah, tapi sedekahnya nggak jalan, itu akan pincang. Rajin sedekah, rajin tilawah, tapi nggak tahajud, itu repot. Rajin tahajud, rajin sedekah, tapi nggak tilawah, itu buntu. Nah, makanya 3 perkara ini harus seiring sejalan. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Janawali. Masya Allah. Ya Bunda, ini ada satu santri kita nih, kemana ya? Dari kemarin nggak masuk-masuk, Ibu Zainul Ahmad. Ya, beliau ini rajin sekali biasanya. Ini kok nggak muncul-muncul ya? Sehat Bu ya, sehat ya. Ya Allah. Kadang kalau ada santri yang nggak lama nggak muncul, saya langsung bertanya-tanya. Bahkan saya japri langsung itu. Belum dibalas-balas. Apakah luar kota atau gimana gitu ya. Terima kasih untuk santri-santri juga, jamaah yang ada di Pacebok di logo biru ya, atas partisipasinya ya. Ya. Hari ini tidak ada sapa-sapa Bu Farida. Ya. Ya, ini Bu Farida minta disapa mulu. Tidak ada sapa-sapa hari ini ya. Kalau disapa Bu, pasti Bu saya sapa. Ini udah disapa jadinya nih. Ya, ya. Masya Allah. Bunda Ani Pelangi, Bunda Janawali, Bunda siapa lagi? Ya, Bang Jerobiah ya. Masya Allah. Ya. Syukuran, terima kasih ya. Ya, Insya Allah nanti kita cari waktu lagi buat sapa-sapa. Kalau Ibu mau disapa nanti di jam 5. Pasti disapa tuh karena jawab pertanyaan. Sampai ketemu di jam 5 nanti. Kita kembali membaca Jantung Waqiah agar rezeki kita tidak akan pernah berhenti. Ya, ya Bu Haji Manti, Syamsuddin, sehat Ki ya, sudah di Ruqyah tadi ya. Insya Allah ya, menjadi asbab terkabulnya doa kita. Barakallahu fikum, sampai ketemu jam 5:15. Ana uhibbukum lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Astaghfirullah. Rabbal baraya.